Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maudy Haikal Abdillah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan menjelaskan materi tentang iklan, poster, dan slogan di mana materi ini akan muncul pada kelas 8 SMP atau sederajat. Di KD ini ada 2 kompetensi dasar, yaitu yang pertama KD 3.3, kompetensi dasar mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster, yaitu yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Di dalam KD 3.3 ini, para siswa belajar tentang pengetahuan. Nah, adapun indikator pencapaiannya adalah yang pertama kita harus menentukan ciri-ciri iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, kita akan menentukan perbedaan iklan, slogan, dan poster. Dan yang ketiga, kita akan menyunting iklan, slogan, dan poster dengan bahasa yang baik tentunya. Nah, untuk KD 4.3 itu adalah keterampilan. Indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster yang dibaca. Dan yang kedua, membuat iklan, slogan, dan poster yang efektif sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar. Yuk, langsung saja kita mulai ke materinya. Yang pertama, kita harus tahu apa itu pengertian iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, iklan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk memberitahukan atau menyebarluaskan promosi agar masyarakat luas mengenal produk yang dimaksud melalui media yang dipilih. Sedangkan slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau melakukan sesuatu. Dan terakhir, poster merupakan plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Jadi, iklan ini adalah gabungan dari poster dan slogan. Jadi, poster itu adalah medianya, dan slogan itu adalah isi dari iklan tersebut. Nah, kemudian kita harus tahu apa ciri-ciri iklan, slogan, dan poster. Kita masuk ke ciri-cirinya. Yang pertama itu persuasif. Ciri-ciri iklan, slogan, dan poster adalah memiliki kalimat atau kata-kata yang bersifat persuasif. Persuasif ini bisa kita simpulkan sebagai ajakan, sehingga konsumen dapat percaya dan membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Sifat persuasif ini bisa dibangun melalui tulisan, gambar, atau video, termasuk di dalamnya slogan atau tagline yang dibangun. Nah, kalimat persuasif bertujuan sebagai pengenalan sekaligus ajakan seperti halnya saat mengenalkan produk kecap. Maka semua pabrik kecap akan mengklaim bahwa kecap buatannya adalah kecap nomor 1. Hal yang sama juga dilakukan pabrik kecap lain. Hal tersebut sah dilakukan di dunia periklanan. Yang kedua itu berima. Berima adalah slogan atau tagline yang memiliki pengulangan kata yang sama. Hal ini dapat menyebabkan publik mengingat produk atau jasa yang diiklankan dengan mudah, sehingga bisa menjadi salah satu ciri khas produk. Rima memang tidak selalu digunakan dalam periklanan. Itu karena tidak semua produk cocok menggunakan slogan atau kalimat promosi berima. Namun bagi yang memahami pentingnya sebuah branding, rima menjadi penting karena mampu membantu produk lebih terkenal dengan cepat. Masuk ke ciri-ciri yang ketiga, yaitu imperatif. Imperatif adalah sebuah kalimat atau pesan yang bersifat memerintah atau mengkomando. Suatu iklan bisa bersifat memerintah publik untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Caranya, perintah atau membeli harus bersifat tersirat atau berdasarkan interpretasi para konsumen. Dan yang keempat, mengandung pesan positif. Ciri-ciri iklan, slogan, dan poster adalah mengandung pesan positif. Sebuah produk yang diiklankan tentu akan memiliki banyak kompetitor, sehingga kamu harus menggunakan kata atau kalimat positif yang dapat menjelaskan keunggulan dan diferensiasi produk atau jasa yang lebih baik dari pesaing. Pesan positif ini penting sebagai citra atau branding produk.
Jika menggunakan kata-kata negatif, produk mungkin akan lebih cepat terkenal tapi akan lebih banyak menimbulkan kerugian sebab masyarakat akan menilai buruk terhadap produk yang dipasarkan. Kemudian singkat dan jelas. Ini penting karena iklan melalui kata-kata yang harus singkat dan jelas. Kalimat yang singkat ini menentukan ciri-ciri iklan, slogan, dan poster. Iklan yang baik adalah iklan yang tidak bertele-tele, singkat, padat, dan jelas. Konsumen hanya akan tertarik melihat iklan dengan visualisasi atau opening menggugah. Dan yang terakhir, mengandung fakta atau bukan kebohongan. Ciri-ciri iklan, slogan, dan poster harus sesuai dengan fakta dan dapat dibuktikan dengan opini atau review konsumen yang telah menggunakan produk, sehingga konsumen yang belum mencoba akan tertarik untuk membeli. Fakta yang disajikan bisa berupa riset terhadap bahan produk atau testimoni. Nah, kita sudah tahu nih semua ciri-ciri iklan, poster, dan slogan. Kemudian kita akan masuk ke perbedaan. Perbedaan iklan, slogan, dan poster yaitu iklan memadukan unsur gambar dengan kata-kata, gerak, dan suara. Iklan juga ditemukan di berbagai media massa. Nah, kalau slogan mengutamakan unsur kata-kata. Jadi di dalam sebuah iklan itu biasanya ada slogan. Sedangkan poster mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata serta dipajang di tempat umum. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu penyuntingan iklan, slogan, dan poster. Nah, ada 3 hal penting dalam slogan atau poster yang perlu disunting, yaitu isi atau pesan, bahasa, dan penampilan. Dari aspek isi atau pesan, apakah isi yang disampaikan sudah sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Dari aspek bahasa, apakah bahasa yang digunakan sudah menggunakan pilihan kata dan kalimat yang bervariasi serta persuasif? Demikian juga dari aspek penampilan, apakah penggunaan bentuk huruf, gambar, atau komposisi warna sudah mampu menampilkan pesan-pesan yang memiliki daya tarik bagi pembaca? Ketika menyunting slogan atau poster yang kamu buat, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diajukan. Selanjutnya, dijawab dengan cara melakukan perbaikan secepatnya. Nah, berikut ini adalah salah satu iklan. Yang pertama itu iklan penawaran produk, dan yang kedua adalah iklan layanan masyarakat yang atau biasa kita sebut poster. Ini ada slogan di iklan penawaran produk yang kayak ada lemon lainnya gitu, no bokis. Nah, di sini ada slogannya yaitu Sprite kayak ada lemon lainnya gitu, no bokis juga. Di sini menampilkan produk tersebut dan fontnya bisa kita lihat, fontnya itu putih dan hijau sesuai dengan warna produk yang ada. Sedangkan kita bisa lihat pada poster, akibatnya bila kamu pakai narkoba, ini adalah kata-kata positif. Akibatnya teman-teman menjauh darimu, ada gambarnya. Kemudian orang tua kamu kecewa, kemudian ditangkap polisi, kemudian setan jadi senang. Nah, di sini ada slogan pada kata di bawah yaitu katakan tidak untuk narkoba. Itu adalah slogan dan kata-kata positifnya dalam suatu iklan. Dengan contoh ini kita sudah tahu bagaimana cara membuat sebuah iklan. Kita masuk ke kuis. Saya akan membagikan kuis tentang materi ini dan kamu akan menjawab dalam waktu 5 detik. Pertama, perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup disebut A. Iklan, B. Poster, C. Slogan, D. Plakat. Waktu sudah habis, jawabannya adalah C. Slogan. Kemudian kita masuk ke kuis yang kedua. Iklan yang tayang di YouTube dan Facebook berdasarkan medianya termasuk jenis iklan A. Baris, B. Advertorial, C. Elektronik, dan D. Media cetak. Sudah habis? C. Elektronik. Karena YouTube dan Facebook adalah media sosial, maka iklan tersebut muncul dalam media elektronik. Soal yang ketiga, tiada hari tanpa prestasi. Slogan tersebut tepat digunakan di bidang A. Pendidikan, B. Hukum, C. Ekonomi, dan D. Agama. Waktu sudah habis.
ekonomi dan agama ada prestasi juga, tapi pendidikan lebih ditekankan kepada prestasi. Yang keempat, berikut slogan yang tepat digunakan di bidang kesehatan. A. Datamu tanggung jawabmu. B. Rokok akan membunuhmu. C. Prestasimu pada masa depanmu. Dan D. Sukses itu hadiah dari usaha. Waktu sudah habis, kunci jawabannya adalah B. Rokok akan membunuhmu. Karena membunuhmu, rokok itu berkaitan dengan kesehatan. Dan yang terakhir, poster biasanya berbentuk A. Baris, B. Advertorial, C. Elektronik, dan D. Media cetak. Waktunya sudah habis, jawabannya adalah D. Media cetak. Karena biasanya poster ada pada media cetak, dicetak, dan jarang ada di elektronik. Dan advertorial juga jarang, dan apalagi baris itu biasanya untuk iklan penawaran jasa atau produk di koran. Nah, itu saja materi tentang iklan. Sampai jumpa di lain kesempatan.